Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi kawan-kawan sekalian. Eh, Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara penginputan pembuatan daftar nominatif, apa itu daftar nominatif, dan alur penginputan dari daftar nominatif tersebut. Mohon maaf sebelumnya karena ya baru dibuat sekarang untuk daftar nominatifnya. Ini juga karena kawan-kawan udah banyak yang bertanya ya, bagaimana Pak cara pengukuran afirmatif, atau ada yang sudah mencoba tapi error ya. Jadi mohon maaf sebelumnya karena baru sempatnya sekarang. Oke, jadi kita mulai saja langsung ya. Pertama dicek dulu eh, penganggaran pastinya. Penganggaran sudah ada atau belum. Ya, terus saya ini minjem database punya Pradong, tapi ini datanya udah saya ganti semua, nominalnya juga bukan nominal, cuman khusus untuk contoh ya. Jadi izin ya, saya udah sebelumnya udah minta izin juga sama Pradong ya untuk jadikan contoh ya namanya ya. Nah, selanjutnya kita mulai untuk pengisian daftar nominatif. Rekening bank dan perangkat desa ini harus diisi dulu, rekening kas desanya diisi ya. Nah, terus rekening perangkat, nah ini perangkat ini diisi ya, NIK, NIPD diisi ya semuanya, tanggal, NPWP, nah ini tunjangan, ini siltap tiap bulan, dan ini tunjangan tiap bulannya. Oke, ini kalau ada tunjangan yang lain-lain silahkan diisi di sini. Ini nanti fungsinya akan otomatis nanti masuk ke dalam daftar nominatif. Jadi ini kode banknya diisi juga, nama banknya diisi, nomor rekening uh, perangkat desanya, bukan nomor rekening desa ya ini ya. Ini kode bank, ini adalah kode nanti kode transfer. Ini nanti di ke jalan kalau pakai CMS online. Oke, selanjutnya kalau ini semua udah diisi semua perangkat kades, sekdes, kaurkasi sampai dengan kadus ya, sampai dengan kadus ini diisi semua. Nah, jadi setelah ini terisi semua, setelah ini diisi semua, nanti selanjutnya Bapak Ibu lanjut, tadi sudah posting ya, sudah posting, lanjut ke menu penata usahaan ya, penata usahaan. Nah, sebelum penata pastikan penerimaannya sudah diinput. Ini saya kasih contoh saja, ini diinput penerimaannya dulu dimasukin. Harusnya ini sesuai dengan buku kas ya, ada buku kas, rekening anggaran kasnya. Oke, lanjut lagi setelah di sini, setelah diinput tadi lanjut ke penata usahaan, baru kita masuk ke SPP kegiatan. Nah, di SPP kegiatan ini kalau biasanya kawan-kawan langsung buat SPP definitif khusus untuk siltap, kades, dan perangkat, siltap dan tunjangan ya, kades, perangkat, buat dulu daftar nominatifnya. Buat daftar nominatifnya nih masih kosong ya, ini saya kasih contoh dua ya, contohnya ya, untuk yang pembayaran 1 bulan dan untuk yang pembayaran langsung. Nah, apa sih daftar nominatif? Daftar nominatif ini fungsinya memudahkan kita ketika untuk rapelan. Misalnya rapelan nanti langsung bayar 3 bulan, dia langsung ada nanti nilainya di situ. Oke, ini saya kasih contoh. Kalau sebulan ini kita pakai kade saja yang gampang ya. Misalnya di sini ada tunjangan kepala desa bulan Januari. Nah, misalnya bulan Januari dibayar tanggal 13. Uraian turun nah ini kode kegiatan masih kosong, dia nggak bisa disimpan karena ini nanti kuncinya. Kita isi kode kegiatannya. Nah, ini kita pilih. Nah, ini pilih yang karena tadi tunjangan, kita pilih yang tunjangan kepala desa. Kita simpan. Nah, nih. Jadi tunjangan kepala desanya di sini. Berhubung tadi target kita cuma untuk contoh 1 bulan, ini untuk 1 kali bayar bulan berjalan,
maka bulannya kita pilih 1 bulan. Ini bukan untuk bulan Januari, Februari, Maret, bukan. Ini untuk pilihannya. Misalnya pembayarannya cuma 1 kali 1 bulan, berarti 1 bulan. Kalau misalnya dirapel 3 bulan, berarti nanti pilihannya 3 bulan, gitu ya. Nah, jadi ini 1 bulan, pilih uraiannya tunjangan Januari. Nah, ini lihat nilainya ini kosong ya. Nah, kita input, oh ya lupa, ditambah dulu. Ditambah dulu ini, misalnya di sini kades, kita cari di sini kades kepala desa. Nah, nih tunjangan kepala desanya 700.000 otomatis masuk. Ya, di sini 700.000. Bisa nggak ini berubah, Pak? Bisa. Misalnya tadi saya bilang, kalau misalnya ternyata ada tambahan potongan BPJS misalnya mau dimasukin sini, silakan. Ini bisa dirubah misalnya 750.000 misalnya. Bisa ini disesuaikan nanti sesuai dengan SPP yang akan dibuat. Oke, disimpan. Selanjutnya, oke, ini untuk yang 1 bulan. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi kita buat dulu setelah daftar nominatifnya tadi selesai. Kita sudah ngisi tadi ya untuk kadesnya tadi ya. Ya, yang kadesnya sudah ya, tunjangan kades. Lanjut kita buat SPP. Nah, ini SPP kita tambah untuk tanggal misalnya di 14 Januari ya. Kita buat nominatifnya kita isi ya. Lanjut ke simpan. Oke, tambah. Nah, ini ditambah nanti ada tunjangan kades bulan Januari. Oke, simpan. Otomatis ini udah ada di menu sini SPP definitif. Nah, kwitansinya tidak bisa ditambah nih, tinggal Bapak Ibu klik di sini DN. Nah, nih, load data berhasil. Oke, di sini selesai untuk yang kalau 1 bulan seperti ini. Pak, gimana kalau banyak? Ya perangkat ya sama, intinya nanti di daftar nominatifnya aja yang ditambah perangkat desa. Oke, lihat di sini menunya. Oke, seperti ini sudah selesai. Nanti selanjutnya tinggal dirubah untuk statusnya dari draft menjadi final untuk dicairkan SPP. Oke, lanjut lagi ke penginputan yang untuk daftar nominatif untuk yang rapel ya. Ini contohnya rapel. Ini saya buat contoh rapelannya 2 bulan ya. Misalnya ini ya, daftar nominatif. Ini kita buat contoh rapelannya misalnya 2 bulan. Oke. Ini kita tambah, kita masukin di sini siltab. Tanggalnya mungkin kita bisa masukin tanggal hari ini. Uraiannya siltab. Januari, 3 bulan ini kita buat 3 bulan aja ya, 3 bulan Januari, Maret. Oke, ini kita buat 3 bulan. Jadi input kode kegiatannya, penghasilan tetap dan tunjangan perangkat. Ini kita masukin, oke, udah masuk penghasilan tetap dan tunjangan perangkat ke rekeningnya. Nah, ini baru di sini kita tambah satu-satu ya per orang. Nah, ini bulannya seperti yang harus diingat untuk kawan-kawan, ini bukan bulan 1 sampai bulan 12, bulan Januari, Februari, bukan. Ini adalah menu bulan rapelannya ya, menu bulan rapelannya. Jadi misalnya ini kita tadi contohnya kita ambil 3 bulan ya, 3 bulan berarti kita pakai 3. Nah, jadi langsung dirapel 3 bulan. Nah, gimana Pak kalau misalnya cuma 2 bulan, berarti di sininya pilihnya 2. Nah, oke, jadi ini 3. Bukan berarti karena ini bulan 3 makanya kita isinya 3, enggak. Atau misalnya nanti kata Bapak bulan 8, Bapak isinya 8. Nah, rapelannya berarti ini nanti datanya akan baca dirapel secara selama 8 bulan langsung. Jadi karena kita kebutuhannya sini 3 aja ya, kita masukin 3.
tinggal pilih perangkatnya. Misalnya di sini kita pilih sekdesnya. Terus ini semua perangkat ya nanti dimasukin, karena banyak dan ini cuma untuk contoh, jadi saya ambil untuk contoh saja ya. Ini saya simpan dulu. Selanjutnya 3 ini bisa diganti, karena dia 3 bulan berarti ini 3 juta dikali 3 bulan artinya 9 juta. Jadi oke, kita simpan. Lanjut kita tambah lagi perangkat yang lainnya, begitu seterusnya sampai dengan semua perangkat masuk semua di sini. Ini tambah lagi datanya, misalnya di sini kita masukin keluar keuangannya, pilih. Nah ini langsung kita edit di sini, jadi menyesuaikan 3 bulan. 3 bulan di sini berarti 7050 ya. Nah, oke, di sini sudah simpan. Nah, oke, tambah lagi misalnya yang lain, kadus misalnya kan, sama 3 bulan. Input lagi. Ini untuk kadus saya kasih contoh di sini, hasil tabnya 2150 kita kali 3 6450. Oke, kita simpan. Nah, ini udah masuk semua. Jadi dia dirapel selama 3 bulan. Nah, selanjutnya setelah menginput daftar nominatif tinggal diisi SPP definitif. Nah, SPP definitif nanti Bapak Ibu pilih di sini menunya. Seperti biasa yang input SPP ya, tambah kita input tanggalnya, misalnya tanggal hari ini ya, tadi hari ini juga misalnya tanggal 2 bulan 3 nih, sini kita input tanggal 2 bulan 3. Oke, uraian tetap Januari Maret. Oke, nah ini daftar nominatifnya kita buat ya, jadi simpan, sini masuk. Nah, lanjut tambah. Nah, ini pilihnya DN, yang keluar cuma DN, tidak ada pilihan lain. DN nya nanti dipilih. Nah, ini DN yang masih aktif, nanti semua DN yang aktif akan timbul semua di sini ya. Kali ini karena kita cuma ada satu yang aktif, sedangkan satu tadi sudah dipilih ya, jadi dia nggak keluar lagi. Ini yang aktif, berarti yang ada 22.500 ini kita masukin keseluruhan, kita simpan, terus lanjut. Nah, di sini jadi kwitansinya nanti langsung otomatis ya, langsung otomatis. Contoh nih, kita ada perlu tambahkan, jadi langsung diisi DN ya. Load data berhasil, semua datanya masuk semua ke sini. Jadi nanti kwitansinya dibuat satu-satu dengan sesuai nominal yang diterima selama 3 bulan. Oke. Lanjut, di sini udah selesai, udah input semua. Kita lihat di awal. Nah, ini SPP 1-nya udah selesai. Lanjut terus SPP 2-nya ya. Nih. Dan ini SPTB. Nah, ini udah masuk rincian satu-satu ya, ini kwitansinya. Udah masuk semua yang tangan Ultri. Oke, udah masuk ini PPTK-nya ya, PPKD-nya ya. Nah, oke. Nah, tinggal selanjutnya diubah statusnya menjadi draft. Dari draft tadi menjadi final. Udah dirubah. Nah, nanti ketika Bapak Ibu lihat cetak lagi, di sini draftnya udah hilang. Oke, selanjutnya seperti biasa tinggal Bapak Ibu lakukan pencairan SPP. Saya rasa cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf keterlambatan penjelasannya. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya bisa di chat di WA atau langsung komen ya di sini ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.